Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 433. Kaori, yang memegang handphonenya Kenshin. Tak sengaja ia melihat pesan yang baru saja masuk. Kaori pun membaca sebuah nama yang mengirimnya. Kaori langsung membukanya. Dilihat isi pesannya. Jadi terkejut dirinya. Tulisan itu memberitahukan tentang Iwan yang punya masalah. Kaori langsung bicara. "Saya ini handphone kamu. Udah menyala datanya. Ini pun ada pesan yang datang dari Mbak Rena." Mendengar hal itu, Kenshin dak-dikduk jadinya. Khawatir Kaori akan cemburu. Salah paham lagi. Kenshin pun masih diam. Serasa ragu-ragu untuk mengambil handphonenya. Sampai Kaori bilang, "Ini saya, kamu baca pesannya. Ada yang penting ini." Kenshin pun langsung mengambilnya. Kemudian dibacanya. Terkaget dirinya. Iwan temannya lagi tersangkut masalah. Sedang diperiksa di polisi. Kenshin lalu bilang ke Kaori. "Berarti ini Kaori. Tadi malam kejadiannya. Sewaktu kita berangkat." Kaori pun menyahutnya. "Iya, saya itu emang benar. Sampai Mas Iwan salah kirim ke nomornya Mbak Rena." Kenshin menyahutnya. "Iya Kaori. Kayaknya Iwan lagi panik. Atau mungkin bingung. Kalau gitu aku telepon Iwan saja. Bertanya tentang kondisinya. Sekalian masalahnya. Apa sudah selesai atau belum?" Dan Kaori menjawabnya. "Iya, saya telepon saja Mas Iwan." Kenshin pun menelponnya. Setelah dicoba, teleponnya Iwan tak ada jawaban. Nada deringnya tidak aktif. Hingga Kenshin mengulangi lagi. Mencobanya berkali-kali. Tapi tetap saja, nomornya Iwan tak bisa dihubungi. Kenshin lalu bicara ke Kaori. "Ada apa ya dengan handphonenya Iwan? Kok dari tadi nggak bisa ditelepon? Apa handphonenya mati? Atau ada hal yang lain?" Kaori pun menjawabnya. "Kalau gitu telepon aja saya. Nomornya Mbak Rena. Tanyakan aja tentang Mas Iwan. Pasti Mbak Rena tahu." Aduh Kaori malah meminta gitu nih ke Kenshin. Apa dia sudah nggak cemburu ya? Atau memang Kaori udah welcome dirinya? Mengerti akan keadaan. Kenshin pun langsung bicara. "Baiklah Kaori. Kalau gitu aku telepon saja ke nomornya Mbak Rena itu." Idi. Kenshin langsung mau saja. Tak pakai menolaknya. Saat Kaori bilang begitu. Dan dengan segera, Kenshin menelpon Rena. Ketika itu si Rena yang di rumah lagi berada di ruang tamunya. Matahari sudah berwarna merah. Dan sekarang sudah jam 5. Pertanda waktu petang datang. Si Rena pun lalu keluar. Ia duduk di teras rumahnya. Handphonenya diletakkan di meja. Dan tiba-tiba saja, handphonenya itu menyala. Si Rena pun melihatnya. Ada orang yang menelponnya. Nomor ini tak dikenalnya. Tak ada namanya, bahkan tanda kode areanya berasal dari luar negeri. Si Rena bisa mengerti orang yang telepon ini seperti dari England. Si Rena hanya melihatnya, nampak tak mau mengangkatnya, hingga berdering 2 kali. Si Rena tetap sama, hingga Kenshin yang di London. Kenshin bilang ke Kaori, "Nggak diangkat-angkat Kaori. Apa nanti aja kita telepon lagi?" Kaori menjawabnya, "Ditelepon aja saya sekali lagi." Kenshin pun menyahutnya. "Baiklah Kaori, aku coba lagi." Dan handphonenya Rena berdering kembali. Si Rena pun melihat lagi. Hingga akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. Dengan bahasa Inggris Rena menjawab, "Hello, good afternoon. Who is this? Why are you from England? I'm in Indonesian. Do you know with me?" Yang artinya, "Halo, selamat sore. Ini siapa ya? Kok dari negara Inggris? Saya ini di Indonesia. Apa Anda mengenal dengan saya?" Kenshin yang mendapat pertanyaan itu. Tentu Kenshin mengerti. Dan Kenshin menjawabnya. "Selamat pagi Mbak Rena. Maaf, selamat sore kalau di Indonesia. Gimana ya kabarnya Mbak Rena? Ini saya Kenshin." Jreng. Aduh. Langsung saja. Si Rena itu terkejut. Terkaget sekali dirinya. Tak menyangka yang telepon ini adalah Kenshin. Si Rena tersenyum tak percaya. Sampai terdiam belum menjawabnya. Dan Kenshin langsung mengulang kalimatnya. "Halo Mbak Rena, gimana ya keadaannya? Apa Mbak Rena sudah baikan? Oh ya, saya mau tanya. Barusan membaca pesan dari mbaknya.
tentang masalahnya Iwan. Sekarang gimana ya kabarnya Iwan? Ini baru saya telepon, tapi nggak bisa-bisa. Maaf Mbak Rena mengganggu waktunya. Si Rena menjawabnya, oh nggak apa Mas Kensin. Keadaan saya baik-baik saja. Terima kasih sudah bertanya. Untuk mengenai Mas Iwan, tadi malam, karena keadaan yang penting, dan nomornya Mas Kensin, yang tak bisa dihubungi. Jadi saya memutuskan, untuk membantu Mas Iwan saja. Teman saya yang pengacara, saya minta tolong untuk mendampingi. Kensin menyahutnya, terima kasih Mbak Rena, dan Rena langsung melanjutkan. Oh ya ini tadi baru saja, mendapat kabar dari teman saya. Namanya Della, pengacaranya Mas Iwan. Mas Iwan semenjak tadi malam, katanya langsung jadi tersangka, dan besok pagi, Mas Iwan dan temannya, akan dipanggil lagi, untuk yang kedua kali. Kensin yang mendapat kabar itu. Sampai Kensin bicara, hingga terdengar oleh Kaori. Apa Mbak Rena, Iwan jadi tersangka? Kok cepat sekali? Emang Pak polisinya nggak melihat apa masalahnya? Kan Iwan melakukan itu, ada alasannya. Rupanya Kensin sudah melihat video yang dikirim Rena. Dan si Rena langsung bilang, iya benar itu Mas Kensin. Tapi kata Della temanku itu, semalam, orang yang bersangkutan, yang melaporkan Mas Iwan, membawa 5 pengacaranya. Della pun khawatir, kalau besok pagi, Mas Iwan akan ditahan. Karena Della bercerita, ia bisa merasa, gelagatnya orang itu, akan main dari belakang, apalagi secara langsung. Orang tersebut katanya punya kenalan dengan penyidik kepolisian. Jadi yaitu Mas Kensin. Della teman saya khawatir, kalau besok Mas Iwan langsung ditahan. Kensin pun menjawabnya, oh ya Mbak Rena, kalau ada bantuan kuasa hukum lagi gimana ya? Apa teman Mbak Rena bersedia? Dan Rena membalasnya, ya tentu bersedia Mas Kensin. Namanya juga jadi pembela, makin tambah orang kan makin baik. Kensin menyahutnya, tapi Mbak Rena bilang dulu ya, tentang masalah itu, ke temannya Mbak Rena, biar nggak salah paham, dan bersiap pula, kalau besok kedatangan orang lagi. Si Rena pun menjawab, iya baik Mas Kensin, habis ini segera saya kabarkan ke Della, mengenai hal itu. Dan setelah bicara tersebut, percakapan itu berakhir, Kensin menutup teleponnya, sembari berpamitan, dan si Rena pun sama. Bahkan ia sampai lupa, tak bertanya ke Kensin, tentang tujuannya ke London, sedang bersama siapa. Si Rena hanya mengira, pasti terkait pekerjaan, dan Kensin sendiri, lalu ditanya oleh Kaori. Saya ini aku dengar tadi, Mas Iwan katanya tersangka, kok bisa begitu? Padahal yang salahkan bukan Mas Iwan. Kensin menjawabnya, iya Kaori itu benar, lagian Iwan kenapa juga, nggak telepon ke ayah? Minta bantuan ayah kan bisa. Kaori menyahutnya, mungkin Mas Iwan segan kali. Atau nggak punya kesempatan menelpon. Dan juga datang ke rumah kamu say. Kan Mas Iwan baru tadi malam diperiksa. Kensin pun bicara, iya kali Kaori. Kalau gitu aku telepon ayah saja. Kan Iwan itu sudah pernah ditawari. Kalau ada kepentingan, jangan segan minta ke ayah. Kaori pun menjawab, dengan mengiyakan. Dan Kensin langsung saja menelpon ayahnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya